Labi Podcast, Laki Bini Podcast. Selamat datang di Labi Podcast, Laki Bini Podcast. Hai guys, Hai. kami perkenalkan, kami dua laki bini dan kami mau kami hendak memadahkanlah ini podcast kami yang perdana, judulnya Labi Podcast, itu Laki Bini Podcast. Oh, ya Allah sayang. Ya, Jadi video ini diambil tepat di momen 4 tahun pernikahan kami lah. Jadi di sini kami hendak ngobrol-ngobrol santai aja. Yang temanya tuh ya kita sesuaikan lah lawan pernikahan. Karena ini kan tepat di momen 4 tahun pernikahan kami. Jadi ya mudah-mudahan bisa kita nih berbagi pengalaman lah, sharing-sharing gitu. Biasaan kekawanan seberatan lah, dangsanak seberatan. Karena kami kada lancar berbahasa Indonesia, jadi kami berbahasa Banjar aja lah. Jadi dengarkan aja dah apa yang kami pandilakan. Masalah rumah tangga, konflik dalam rumah tangga, egoisme dan lain sebagainya lah, percakutan dalam rumah tangga tuh. Konflik-konflik yang bisa baulah percayaan dan lain sebagainya lah. Yang sudah kami lalui selama 4 tahun ini. Lebih kalau lebih. dari waktu dari ta'aruf kah? Wah, ta'aruf. Taruh. Hijrah kalau lah. Apa tuh? Berpacaran. Maksiat gitu. Lagi masih berjapaian. Nah, gitu aja. Tapi kada sampai yang macam-macam buahnya lah. Jadi kami ini menikah tuh kita nikah tahun berapa tuh? 2008. 2018. Oh iya, 2018. 14 tahun itu. Itu kamu tuh masih bingusan. Di kandung badan. Oh, janganlah. Itu masih tahun 2018, tapi kita kenalnya tuh tahun 2000 berapa tuh? 2000 berapa kenalnya kita nih? 2006. 2016 2016. akhir mungkin lah, atau 2017 lah. Iya, sekitar itu. Nah, itu kan. Jadi kita rundur lah ya kan. Pertama kita kenal tuh dari siapa gitu. Pokoknya dari Mr. X. Nah, gara-gara Mr. X itu jadi sampai kita kenal tuh lah. Tapi kada semudah itu malah, cara kayak unik ya lah. Yalah, perkenalannya tuh unik lah. Unik. Kenapa jadi unik? Kenapa jadi unik? Karena kan sebelum kenal tuh ya aku pernah membencimu lah. Iya. Karena sebab sesuatu yang tidak jelas. Berarti bujurlah kalau benci itu bisa berubah jadi cinta. Of course, itu sangat benar sekali kalau itu, karena sudah pernah aku alami pola itulah. Nah, makanya gasan para netizen jangan benci-benci lah Nur. Nah, Karena kalau sayang susah membuangnya. Nah, itu ngalih melapasnya bebannya. Jadi amun benci itu ya jangan jual yang terlalu benci. Tapi amun sayang harus sayang benar. Karena kalau kita sayang benar tuh pasangan kita akan merasa berbunga-bunga, berbahagia, berbintang-bintang gitu. Kayak nang terbang ke langit ketujuh. Iya. Nah, gitu. Walaupun bunganya plastik. Nah, iya tuh. Ada pepatah yang mengatakan cintaku bagaikan bunga plastik, walau palsu namun tak pernah layu aja. Iya. Ya, bunga plastik nang bubuhan nang jual lah. Bukan plastik juga. Bukan plastik jual lah. Nang itu pandai bersilat lidah, cari dalih-dalih lah itu. Nah, jadi waktu itu sekitaran 2006 2015 lah ini, aku tuh sudah tahu lawannya yang di samping ini lah, sudah tahu. Cuman sekedar tahu-tahu gitulah, dengar-dengar selintingan dari kawanan lah. Tapi yang anehnya nih, Facebook-nya nih kada berkawan, tapi saran pertemanannya tuh selalu muncul di beranda. Nah, itu lagi zaman Facebook lah buatnya. Ada terus nama Facebooknya tuh ya Tit, itulah pokoknya. Aku nih benci bener tahu kenapa aja kan jadi muncul terus. Tiba-tiba suatu hari setahun kemudian, pas momen malam-malam itu antara maghrib isyahan kayak jam 19.45, kayak hari kayak kemerdekaan juga 1945. Ada waktu itu nelpon kawan lah, taunya ada si cantik ini di situ, tapi kayak angkuh itu
Joko ini bisa jadi ini melecehkan harga diri ini sebagai sebagai pemburu pemburu wanita nih itu sebenarnya dilecehkan nih memberikan tantangan itu minionnya nih anu mode di kode kode minta pin BB itu lagi masih BBM lah itu di kode kode minta pin BB kayak saya jual mahal banget kadang mau balik tapi itu suatu tantangan jadi habis itu entah kenapa atau kayak apalah entah biniannya juga kah yang hendak minta bawa ke sini ke rumah tiba-tiba itu kalau kada salah bulan Januari 2017 tiba-tiba tuh waktu guling jam 3 sore ditelepon kawan Mr. Jack aku hendak ke rumah nah ada yang hendak terdapat ya langsung itu penyewaan gin belum terlebut lagi langsung mandi peti pungas baju agak bengkeng bapupur minyak rambut nih sekalinya datang oh ini orangnya yang semalam Iya. yang ngarannya Purnama Sari itu yang jiwa pemburuku tuh muncul. Jadi waktu itu sudah bulan Januari itulah salaman gininya kan mau jual mahal benar. Habis itu pas anak bulik lah nyarinya mau salaman ya lah itulah. Iya. Nah, Tapi itu sudah datang yang kedua rasanya. Yang pertama tuh kada belum. Kalau mau salaman. Tapi hati aku tuh sudah ini orang yang aku cari. Nah, gitu. Ini orang yang aku cari nih, ini partner hidup nih yang bisa dibawa kerja sama dan lain sebagainya nih. Ini eksekutor dari segala macam pemikiran yang selama ini ada di otak yang kada terrealisasi nih. Mungkin dengan orang ini bisa jadi terrealisasi nih karena ini jadi eksekutor bagus. Nah, itu dalam pikiran AA yang pertama Tuhan, walaupun juga. Lalu kan habis itu mikir kayak apa nih cara mendekati si yang pindah angkuh nih, yang pindah sok jual mahal nih kayak apa cara mendekati. Waktu itu si cantik nih laginya jualan PY itu. Jadi ada produknya PY-nya nyaman tau lah bukannya. Jadi modusnya tuh modusnya tuh dengan modal 50.000. Nah, tapi bisa mendapatkan hati dan raganya gitu. Jadi pura-pura pesan PY lah minta antarakan ke rumah sinian. Jadi waktu itu bulan berikutnya lah. Februari kalau mesan. Nah, lalu dengan polosnya datang ke sini. Habis itu minta foto pulang biniannya kayak apa? Lakinya anak-anak kan foto. Nah, dengan modal foto itu lalu diakuin padahal dianggap orang kan gak ada lah. Diolah wallpaper, diupload ke Facebook. Orang bertakun ini siapa? Pokoknya adalah calon bini. Nah, itu aja. Calon bini di masa depan gatal hidung nah. Nah, habis itu seiring berjalannya waktu, tapi ini masih kayak ada traumatik di masa lalunya. Jadinya nih kayak kayak ngalih mana membuka. Kenapa kamu jadi ngalih mana membuka hatimu semalam itu? Kayak Rajak dikecewakan. Jadi ya sudahlah. Kan gitu. Tapi kan aku kan kada berputus asa kalau semalam tuh. Hanya kan ada juga nih memberikan kode, buahnya lah peka-peka kalau hendak mendekati binian itu peka-peka buahnya lah. Binian ini kadang kadang inya kayak menolak tuh bukan berarti kada mau, tapi inya tuh hendak tahu kita nih serius kah kada kah. Lawan binian nih tipe-tipenya tuh kebanyakannya binian nih lah tipe-tipenya tuh inya tuh ketujuh diperjuangkan, merasa inya tuh dihargai, diperjuangkan. Inya tuh berbunga-bunga benar tuh bang buahnya kayak ini dapatku sudah weh nih pokoknya. Jadi waktu itu aku pokoknya diperjuangkan terus walaupun ada penolakan, tapi kayak pula kesannya ada penolakan tapi kesannya tuh kada membuka diri tapi kada menolak juga kayak itulah. Ya. Artinya tuh apa? Perjuangkan aku gitulah. Coba bang perjuangkan aku sampai mana gerang, sampai mana kayak apa
Sampai mana inya mampu? Di nyaringi ini kada masuk kena. Apanya sampai apa? Iya, sampai mana inya mampu memperjuangkan seorang kayak itu nah. Dan akhirnya Bang, Ya, akhirnya bersama kita. oh, tapi itulah kadang mudah juga. Ini Lawan kan mampu meyakinkan, apalah terkadang orang trauma nih jangan jangan ditakuni atau jangan diberi janji-janji tapi nya hendak bukti nah kayak itu. itu. Jadi meyakinkan tuh bukan hanya dengan kata-kata tapi apa lah dengan perjuangan. Karena apa lah cinta itu bukan dinanti tapi dijemput dengan keberanian. Nah, itu ujar arwah kaiku tabahari itu. Ujar Panglima Sabran kan. Jadi abis itu kan berjalan tapi itu kan kada pacaran juga kan sekadar apalah TTM lah, teman tapi menjapai. Salaman maksudnya. Jangan bilang macam-macam lah. Teman tapi menjapai itu maksudnya salaman, teman tapi menelpon ya lah, teman tapi merindukan itu, teman tapi malam-malam minta kawani gitu. Jadi mungkin ada setahunan lah ya Allah lah meyakinkan hendak supaya nang sampai terbuka tuh lah setahunan lah. Setahun. Ada sampai setahun itu kan kada gampang. Dan inilah apa yuk kita ini ada motivasi yo lah nama anu minian nih lah. Apa yuk lah sebagai kayak aku nih kan ini di fabel nih netral lah. Itu kan kadang ada underestimate lah dari ya kadosan dari calon mertua kan kadang underestimate. Jadi modalnya tuh apa lah orang tuh kada percaya, kada yakin ini nih kalau manui anakku kawa memberi apa gerang. Nah biasanya kan gitu tuh dari calon mertua tuh kalau anaknya tuh hendak kita ambil bini kadang ada keraguan lah, maka keraguannya tuh 80% 90%. Jadi 10% aja tuh peluangnya. Tapi kayak apa cara kita meyakinkan calon mertua tuh sebenarnya tuh yang pertama kita dapatkan tuh ya targetnya juga kan binian anaknya juga kan dulu nih yang kita preteli hatinya dulu supaya apa ya Allah supaya terbuka lah kesan kita tuh menerima kita. Tapi kita nih juga sebagai lakian jangan hendak diterima apa adanya lah, kita harus punya apa ya Allah, kita harus ada apanya juga. Jangan sekedar lah kayak ini Bang aku, jangan gitu. Kita ini harus ada apanya, apa nih dari diri kita yang bisa kita tonjolkan. Itulah sayang lah. Ya, betul benar. Semalam tuh Bang, waktu sampai yakin dengan ulun nih Bang kayak pas malam yang tuh. Ini kan sekedar berbagi nih. Gasan binian-binian yang kalau kan ada juga nih binian yang pacaran lawan lagi menjalin hubungan nih lawan difabel. Entah itu difabel apakah ada bermuha kah, asal ada berkepala aja, jangan kada berkepala kayak apa hidup. Nah, pokoknya lawan difabel lah. Kayak apa cara meyakinkan tuh nah. Ini kan apa gasan binian-binian nih atau gasan lakian kah yang lagi pacaran non difabel, kayak apa cara meyakinkan dirimu tuh nah untuk menerima difabel ini nah secara tulus ikhlas tuh kayak apa? Coba. Intinya tuh yakin aja dulu lawan diri seorang. Yakin bahwa mampu kada menjalaninya kayak itu nah. Lawan jangan maasi pandir orang. Nah, itu penting tuh, jangan masih pandir orang Ya apalagi terkadang orang kan bisa juga mah habu-habui. Kenapa aja kada milih yang kayak ini, kenapa kada milih yang kayak itu. Kan yang menjalani seorang. Intinya difabel atau kada itu kan ada bedanya Pang. Bedanya tuh mungkin dari segi fisik aja. dari fisik aja. Cuma istilahnya sama aja. Nah, buktinya ya Kada kita, ada nang ya buktinya kan 4 tahun kita jalani, bakal aja kayak orang. kau aja kayak orang kan apa? Kita berusaha kayak orang juga, Kita kita berusaha. ibaratnya berjalanan kayak orang juga, kita nukar-nukar apa kayak orang juga, kada ada yang intinya apa yang diyakini itu bismillah aja. Jangan takut
melawan, takutan. jangan takut melawan kehidupan. Karena yang kita karena yang kita takutkan tuh belum tentu itu itu kayak kenyataan yang terjadi tuh, nah belum tentu. Kadang beda benar tuh, nah yang misalkan kita anggap kada indah tuh belum tentu sekalinya jauh lebih indah. Memang awal-awalnya tuh ngalih lo kayak nang nyata dulu kan kuitan. Yap, itu kuitan Ngalih tuh meyakinkan kuitan kan kalau bahwa ini nah bahwa ibaratnya sanggup aja karena kayak orang juga tuh memang kada mudah, cuma dari nang lebih pentingnya tuh dari diri kita seorang tuh nah harus kuat dulu, harus kuat harus kuat, mental. harus yakin bahwa kita bisa kayak itu. Ya harus kuat mental juga kan. Itu kan macam-macam nih. Mbah, Kayak omongan-omongan dari orang tuh kan macam-macam iya. tuh. Ini Kenapa jadi mau kayak ini Iya. padahal nang iyanya kan pasangan itu padahal sama-sama saling melengkapi, saling gasan mengerti. gasan apa juga kayak itu nah kalau kita bisi pasangan sempurna tapi menyakiti. Nah, itu. Contohnya siapa? Jangan sampai dibanting-banting. Oh, dibanting kayak apa? Tapi Dibanting hatinya. banting kayak inilah. Buahnya lah jadi lakian tuh harus banting tulang. Tapi jangan banting tulang bini. Nah ya itu. tapi lah inilah amun terjadi KDLT mah nggak ya Pak ini. Hah? Amun terjadi KDLT contoh nang kayak Ya. itu ini kan kita kan bahas ini udah sahabat. Jadi contoh kayak yang itu nah kan dia dibanting-banting sudah nih. Biru-biru lebam-lebam lah dan sebagainya ya lah. Habis itu dipisum melaporan ke polisi. Kalau dipisum buktinya ada sudah. Pas sudah dijadi tersangka, kenapa jadi dicabut? Hah? Kenapa dicabut? Karena kalau kegandangan kali. Kegandangan lawan apa? Kegandangan apa? Hah? Kegandangan apa? Lawan yang bebutir. Karena ada pemainanan di rumah. Ada yang mana? Yang ada kelaharnya tuh. Jadi, tapi inilah. Arahnya kemana-mana sudah gini. Tapi ginilah. Itu kan itu kan ditahan ya kalau lah. Ditahan lakiannya. Tapi kenapa belum keluar sudah dicabut? Maksudnya tadi dicabut laporannya kan. Lakiannya hanya masuk. Kenapa jadi dicabut laporannya? Hanya dicabut. Hanya masuk dicabut nyaman lah kan ada kalau laporan polisinya tuh nanti dicabut. Sudah kita kembali ke topik kenapa membahas itu karena penting. Itu sudah di blog juga di lain-lain. Jadi kembali terlihat intinya itu dalam tadi memilih pasangan hidup tuh kita nih harus kan yang menjalani ini kita nih bukan orang lain. Nah, yang penting lagi kita tuh harus jadi diri sendiri. Nah, itu. Jangan terpengaruh sama orang lain. Kadang kan ada yang kayak masih pacaran aja kan ada yang salah satunya mendominasi. Nah, itu. Jadi maulah ikam tuh harus kayak ini. Jadi maulah rasa padahal kan harusnya hubungan tuh nyaman tapi kenapa kayak tertekan kayak itu nah itu harus benar-benar dirasakan lawan orang ini kita nih merasa jadi diri sendiri kan atau jadi orang lain. Nah, itu tuh kayak ini Bang. Itu tuh beda lagi. Maksudnya tuh kayak ini. Itu kan tadi cara memilih pasangan nih kalau itu. Maksudnya tuh cara memilih pasangan nih kan kalau waktu pacaran aja kan sudah ada bujur. Jangan ditarusakan. Mun lagi pacaran aja kan sudah simpul pokok. Mun lagi pacaran sudah mendominasi gitu. Tetap aja ditarusakan jangan. Kalau penyesalan. Jadi jangan hanya karenanya bungas kah atau apalah itu atau lantaran sudah lawas pacaran jangan korbankan perasaan kita lantaran hanya karena karena hanya mengikuti rasa kasihan lah atau apalah jangan. Jadi tentukan tuh tentukan pasangan tuh dasar pas lawan kita serak kadang lah yang
kadang yang waktu pacaran gin masih nang, kadang yang waktu pacaran terlihat nang baik-baik aja kan belum tentu lagi nang pas menjalani pernikahan kan anu baik-baik aja kan nggak ada nih, pasti kan ada konflik dan lain-lain. Jadi ini tuh udah buat yang mungkin ada yang lone difabel lah tadi kan mungkin gitu. Jadi harus saling mendukung, harus saling support. Jadi jangan apa misalnya kan ini contohnya lakiannya difabel lah, biniannya orang normal ya Allah lah. Biniannya ini harus juga berjuang demi hubungannya ya Allah. Ada yang sekedar lakiannya aja nih Ada. yang berjuang, jadi harus sama-sama berjuang meyakinkan kalau hubungan kita itu nah anu apa dasar bujur-bujur hendak menjalani rumah tangga yang bujur-bujur kayak gitu. Tapi ya tadi itu harus saling support, harus saling dukung, harus saling yakin. Jangan ada yang goyah salah satunya. Contoh yang kayak gitulah. Kan karena kan kita pernah juga kan goyah. Sempat goyah ini lakiannya sama lah sempat goyah. Lakiannya sempat goyah, ini diakui aja lakiannya tuh sempat goyah. Tapi untungnya biniannya biniannya kada apa yuk. Waktu lakiannya goyah tuh, nah itu ada support pulang dari biniannya. Ayolah kita sudah sampai di sini, kenapa jadi hendak bubulik? Nah gitu tuh, jangannya biniannya tuh kadang mensupport juga, itu bisa kada jadi. Jadi kan itu kan perlunya saling dukung loh, saling support ya loh, Iya. saling yakin, saling percaya gitu. Nah buktinya kita nih 4 tahun lah, alhamdulillah lah. Oh ya walaupun ya banyak lah ya kan konflik-konfliknya lah. Banyak ngaran kadada rumah tangga yang Kadada rumah tangga yang baik-baik sempurna. aja tuh kadada. Kadada rumah tangga yang baik-baik aja, kadada rumah tangga yang sempurna. Pasti Tapi ada ya, konfliknya. nah ada tapinya. Tapi kayak apa kita? Tapi kayak apa dari kayak apa cara kita mempertahankannya kan kayak itu. Lawan bukan sekadar mempertahankan ya kalau tapi terus berbenah untuk memperbaiki supaya lebih baik lagi kan gitu. Iya. Intinya kan gitu nih. Jadi kan itu terlepas kan dari yang tadi tuh milih jodoh ya kan tadi meyakinkan orang tua ya kalau kemudian kan ke jenjang pernikahan pulang ya Allah nih. Ya. Kan banyak konflik-konfliknya nih. Yang pertama itu kan kalau kalau kita sudah jadi laki bini ya Allah ini kan menyatukan dua hati, ya Allah nih, menyatukan dua pikiran, kan menyatukan ego, kan pasti kalau nih, ini kan dua orang nih, pasti kan dua kepala nih kan pasti beda nih pemikirannya. Iya. Nah cara menyatukan pemikiran itu kan penting tuh. Lawan ada ego kalau nih, kan kita nih kan pasti kita nih kan dua laki bini ini kan pasti ada ego ya Allah. Pasti. Egonya nih kayak apa? Egonya nih pasti sama-sama hendak menang sendiri lah. Sama-sama hendak hendak menang. Kan kayak kita aja kan selama ini kan ujian pertamanya tuh kan ya 1 tahun pertama pernikahan itulah. Ya. Nah, 1 ujiannya di tahun, situ 2 kan. tahun tuh masih perlu mengenal, padahal yang sebelum nikah tuh kan 2 tahun tuh sudah komunikasi, sudah berhubungan. Ini Kita anggap 2 tahun yang belum nikah tuh sudah kenal, tapi padahal belum. Itu mungkin. Padahal belum. Nah jadilah intinya tuh waktu pacaran tuh mungkin masih ada lagi yang jaga image lah. Mudah kayak masih ada yang ditutup-tutupi. Itu kan paling ya pacaran ini mungkin ya 50% atau 60% ya lah yang diketahui ya Allah. Ya. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 100%. Nah, jadi pas di jenjang pernikahan nah itu hanya yang tahu tuh terbongkar kayak apa, nih watak aslinya kayak apa, egonya kayak apa. Kan nah di situ tuh rasa cinta, rasa sayang tuh diuji. Lebih gana rasa cinta kah atau ego kah kan gitu nih. Kan yang biasanya ampihan atau cerai atau besarakan itu kan biasanya inya tuh kayak mementingkan egonya kalau nih. Padahal merasa payu aja lagi. Nah itu tuh merasa payu aja lagi tuh. Merasa payu aja lagi. Padahal kan salah nih.
Padahal kan biasanya banyak kalau juga yang merasa payu ya Allah ampihan salahnya apa kan baik anu aja Baik yang dulu juga baik aja. yang dahulu juga aja kan artinya kan penjelasan artinya kan gara-gara lantaran menurut akan ego aja nih merasa harap merasa sombong merasa bisa merasa payu merasa berduit atau macam-macam lah lalu berpisahan padahal kan janganlah gitu padahal lebih baik tuh eh, jadi yang dijaga benar dari rumah tangga inilah yang pertama tuh komunikasi itulah. Ya, jujur. Dalam hal apapun komunikasi itu memang penting. Nah itu penting lawan saling terbuka. Nah itu Ya. kalau ada yang mengganjal ya ucapkanlah jangan dipendam apa yo tapi juga dengan bahasa yang bagus Pang ya Allah lah Ya kan dalam keadaan relax, dalam keadaan santai lah dalam keadaan santai. hati ke hati lah Ya anggap kawan. Kan pasangan deh kawan begayaan, teman hidup kawan bekalahi, pokoknya kawan hidup. pokoknya lah apa lah kita pasangan laki bini ini pokoknya ya kayak sahabat Bang kayak kawan begaya kawan guring pokoknya anu Bang kawan Bang kayak adik kadang laki ini kayak abah kadang laki ini kayak anak apa ngamun malam nenen Bopel. kan kadang Intinya tuh ada porsi dan posisinya pas kita perlu apa, laki bisa jadi sebagai apa kayak itu. lawan kita inilah harus bisa harus bisa menekan ego kita lah amun membunuh ego ada apa Bang paling kadang kan menekan misalkan satu pindah karas yang sikungnya melambahi gitu tapi ya tadi usahakan komunikasi apa aja itu harus dikomunikasikan jangan sampai kada kan Lawan intinya ingat pada saat kita hendak memutuskan berumah tangga tuh tujuan salah waktu kita memutuskan untuk berumah tangga nah itu kan perjuangannya berat ya masa hanya dengan konflik yang receh iya masalah yang receh sedangkan kita sudah menghadapi banyak pandiran orang banyak nang keraguan orang pokoknya macam-macam masa hanya yang karena ibaratnya kada bebares atau kada begas ampihan mencari nang sugih modalnya tak kayak itu lawan kan kadang bukan masalah itu aja kadang yang konflik kecil itu aja nah misalnya si Ikung ini hendak ini si Ikungnya ada mau besarikan itu kan bisa ya abutan juga kayak kita aja kan tahun pertama tuh berapa buting benda yang rusak apa yang biar ingat yang rusak apa itu kipas angin nah itu kipas angin kawanai tapi itu merubah segalanya jadinya tapi ya kipas angin cuma 100.000 aja Bang tapi menang banyak tapi menang banyak lah lebih 100.000 tapi menang banyak mbah itu dapat macam-macam lebih dimengerti pokoknya ya konflik-konflik itu dalam rumah tangga pasti ada lah cuma tinggal kita aja lagi kedewasaan jadi inilah tapi pulang dari konflik itu kita bisa belajar bisa belajar kedewasaan di situ dan lawan kita tahu kayak apa cara menyikapi permasalahan ya kalau kita iya ada yang sekedar masalah tuh jadi angin lalu aja tapi dijadikan pelajaran supaya kada terulang lagi nah jadi seiring berjalannya waktu lah sampai 4 tahun inilah makin berkurang aja kalau konfliknya nih iya nah, artinya kan makin bagus artinya kan kita belajar nih dari konflik-konflik yang sebelumnya kan gitu luar biasa lah dari usaha kan ya alhamdulillah kan perlahan-lahan lah kita nih walaupun merangkak tunggal kita lah kan semalam bekakat ini betingkaung ya mulai berjalan lah sudah ya kan gitu
lawan lamun pasangan tuh pokoknya jangan jangan saling supan lagi di hadapan orang. Maksudnya tuh ini kan pasangannya difabel lah. Nah, bubuhan yang apa yuk? Bubuhan yang bisi pasangan difabel juga ya Allah lah. Ya. Jangan supan mengakui kalau ini biniku atau ini lakiku, jangan supan. Kalau di kalau di halayak ramai kan ada biasanya tuh yang kadang mau menuntun atau kadang mau berparak. Padahal kenapa gerang? Orang tuh kadang debang yang menyambati bubuhan difabel nih. Berapa tahun kan sudah nih? 2006 lah. Mulai 2006 aku nih jadi difabel. Kan. Ini 2022. Alhamdulillah Bang, nah dari jangka waktu itu kada Bang, nah nang pernah pernah membuli atau pernah mengejek lah kada Bang. Yang ada tuh orang malah kasihan. Nah, Cuma terkadang difabel nih kurang percaya diri juga. nah itu. Kadang kita nih, kadang dari dalam diri kita aja nih kurang percaya diri. Nah, tapi itu pulang kepercayaan diri itu kadang kawa jawaban muncul dengan sendirinya. Itu harus ada support dari orang sekitar, support dari pasangan, support dari kawan, supaya nih kepercayaan diri ini meningkat lawan dari pengalaman. Harus sancak dibawa keluar-luar, dibawa ke tengah orang banyak dan lain-lain lah. Intinya jangan jangan dianggap ada kekurangan kayak itu difabel nih. Intinya kan padahal ini nih, semua orang tuh udah ada kekurangan. Nah, cuma porsi-porsinya. Mm-mm. Nah, gitu. Nah, Kan maksudnya jangan sama tangannya kan ibaratnya difabel terus harus dilayani kayak itu modelnya ada dilajari yang mandiri itu jangan. jangan. Ini contohnya ini ini harus dimamainya aja. Makanya lamak di mamainya. Tapi dari mamayan-mamayannya itu sebenarnya tuh mengandung kasih sayang yang luar biasa tulus. Nah, itu. Karena ini sosok wanita yang sangat menyayangiku, tahulah. Luar biasanya nih. Pokoknya kadadalah nang serupa kayak ini. Cantik, amanis malahan gitu. Jadilah pokoknya ya dalam berumah tangga pulang kita balik dalam berumah tangga pokoknya lawan satu lah, jangan pernah memukul pasangannya. Namun pukul sayang itu beda lagi. Ya Allah, karena ada jolo pukul sayang. Udah yang lain lagi. Nah kalau dilaruti lelakian gini. Nah, jadi gitulah. Jadi intinya ini mudah-mudahan lah bisa diambil pelajaran dari obrolan kita inilah. Ini bukan maksud menggurui, ini sekedar sharing aja. Sharing pengalaman. Nah, ngarannya aja kan Labi Nya Podcast. setiap unang nih berisi apa itu kayak model ya kan itu peraturan dalam rumah tangga kah? Nah iya tuh kontrak pernikahan kah? Lain. Kalau kontrak pernikahan harta gono gini ini yang siapa kita Lain. Memberi komitmen konsep rumah tangga setiap orang ini kan beda. Kalau kami kan kayak ini menjalin rumah tangga, orang kan belum tentu nyaman aja berkisah. Terkadang kan kayak itu juga Pang. Iya. Kalau kami ini lebih ke kadang mendengar-dengar kisah orang, kayak ini misalnya rumah tangga, kayak apa seorang supaya ambil pelajaran dari setiap perjalanan rumah tangga orang atau orang berkisah-kisah. Nah itu biasanya tuh itu penting gitu dari cerita-cerita orang tuh bisa kita ambil pelajaran, gasan cerminan, gasan dalam rumah tangga kita biasanya kan gitu nih. Misalkan itu orang tuh lakinya aja kada tapi paham, kada tapi mengerti ya. Nah, aku nih Bang kayak apa? Apakah sudah pemahami lawan biniku? Nah, itu kan sebaliknya gitu juga. Ini bini nih, kada perhatian kada lawan lakinya. Sama kan gitu juga tuh. Biasanya kita diskusikan kan. Nah, itu kan. Ini tadi kan masalah komunikasi lah.
Itu kan masalah komunikasi kan bukan sekadar yang hanya pepandiran biasa aja kan. Kan ada diskusi-diskusi juga kalau biasanya yang dibahas tuh. Ada. Biasanya tuh kalau ada misalkan kebanyakannya lah kami inilah diskusi biasanya, kebanyakannya kita biasanya lah Ya. diskusi masalah rumah tangga atau masalah kehidupan itu kan biasanya pas anak guring ya loh. Mm-mm. Misalnya tuntung sudah Begawian. begawian, sudah mandian, Tenang. pokoknya tenang sudah hendak gulingan lah. Sambil berabahan tuh biasanya tuh kita diskusi lah, ngobrol-ngobrol santai. Padahal yang dikisah itu juga. Itu juga. Cuma kadang Cuma ada yang kadang ada yang terlewatkan. kadang ada Lawan terselip. kadang kita harus mengingatkan juga, oh kayak ini sekalinya, oh harus kayak ini. Bah, kan kadang kan manusia nih kan banyak lupanya nih. Jadi harus di rewind atau harus diulang-ulang tuh harus tuh dari pengalaman-pengalaman itu. Loh kan. Kita nih kan pasti berumah tangga nih kan harus makin hari itu kan apa yolah menghendaki kan makin baik nih. Kadang mau kadang makin hari itu makin bosan. Jadi itu kan kadang ada kan apa kebosanan juga ya kalau kan ada kadang dalam rumah tangga tuh kan kebosanan muyak. Pasti ada. Nah, pasti ada kan muyak situasinya kayak ini terus. Jadi tuh nah tergantung kita juga kalau kayak apa cara menyikapinya supaya kada bosan. Kan apa yuk rasa apa yuk kayak kembang aja kan harus terus dipupuk tuh, harus terus disiram. Begitu apa yuk kayak itu juga kalau kayak perasaan kan kadang ada goyahnya ya kalau ada galau ada macam-macam kan. Jadi kan Apalagi kalau binian nih kadang moodnya tuh nah berubah-ubah. moodnya tuh berubah-ubah binian nih kadang mau hanya merangut sekaut kayak litaran baras kayak Kadang manis kayak tapai gambut. nah kadang manis kayak tape gambut kadang masin kayak ayam geprek Haji Ijak wah kadang pokoknya berubah-ubah lah moodnya sama kan lakian tuh kayak itu juga cuma kan kebanyakannya tuh binian Kalau laki-laki mungkin kada terlalu nampaknya. kalau terlalu nampaknya Beda lawan binian. binian nih nampak benar jadi kita nih sebagai pasangan tuh juga harus peka entah bininya kah atau lakinya kah pokoknya harus saling peka tuh lawanlah bila besarikan nah kita kan rancak jual besarikan Mm-mm. biasanya kita besarikan tuh berdiaman ya Berdiam. berdua karena maksudnya tuh besarikan tuh Ya. berdiaman berdua seharian kah mun kada dana menagur kada dana papandilnya bang ya kalau Mm-mm. 2 hari kah misalnya namun dasar sanggup juga belapar tapi ada gitu pokoknya jangan sampai nang besarikan sampai 2 hari lon bini bebungulan lapar gitu ya manuakan ego tuh kan lebih pintar hakun belapar mbah ditagur sayang ulun minta maaf lah ulun dasar tersalah walaupun kita bujur tapi kada ada salahnya kita nih mengucapkan maaf lon bini tuh yang penting hubungan tuh cair pulang kalau karena dalam rumah tangga tuh kadang sekadar kadang apa yuk amun besarikan aja kada jadi hasil kada jadi apa-apa juga baik bekasih sayangan rami banyak anak amun bekasih sayangan tuh mungkin anu ada jangan gitu. Ih. Lalu aja tuh jadi intinya tuh amun misalnya besarikan tuh pokoknya bunuh ego tuh amun dasar besarikan juga tah kada betaguran amun dari pengalaman binian ini egonya lebih tinggi dari lakian hingga tuh jangan harap binian ini mau menagur berdulu ini ampun kupang lah Tapi meskipun kayak itu binian dia selalu perhatian. nah itu Biar egonya tinggi, ya kada pernah memperhatikan dirinya. Maksudnya tuh apalah meskipun egonya tinggi tuh binian nih tapi kada pernah lebih mementingkan dirinya. Kayak itu kan bahasanya. Iya. Kada tapi paham bahasa. Apa tapi biasanya biarpun kita pemandaman tetap aja ditawarinya makan juga. Makankah atau apa? Ya meskipun menagurnya pas ditawari makan aja, mbak tuh kada ditagur lagi. Mbahnya dilabarinya 24 jam coy belapar. Mbahnya hanya kada sanggup juga belaparan.
Jadi intinya setegoh-tegohnya apapun, setegoh-tegohnya lakian lah mau dilapari, tetap aja ya. Aduh, lapar. Yo, melintir jalan. Jadi jadilah nah amun besar ikan, pokoknya biniannya kah lakiannya kah, amun tetap aja kada bemandaman, kada saling betaguran. Nah jangan bunuh bunuh anu tuh ego tuh bunuh, harga diri nang omong kosong tuh dibuang, kesombongan keangkuhan tuh dibuang, mah ditagur aja. Sayang, minta maaf lah, jangan kayak ini nah, kita berbaikan aja nah, bagus gitu, cair tuh. Sebenarnya kadang jadi pemandaman tuh bukan saling pang, menghadang siapa dulu yang menagur. Itu aja sebenarnya. Ini mbah ditagur cair tuh, anu suasana kayak itu tuh. Iyalah gitu lah. Iya. Coba pemandaman ya seharian. Sebenarnya Tuh, kan nyaman, iya. biasa rame, biasa yang kayak heboh, tatawaan, batu sunyi rumah. Nah, kayak rumah hantu. Jadi kayak ini kan pemandaman seharian. Ya Allah kada pandiran lah. Mudah-mudahan merangut-rangut. Padahal tuh sebenarnya menyembunyikan kesupanan aja. Yalah padahal intinya tuh mahadang ditagur juga, Bang. Tagur Bang. Intinya biniannya nih manja. Nah, amun ampunku ini manja malah. Jadi amunnya pemandaman itu tuh pokoknya dalas hangit tuh nya ada mau menagur. Tapi tagur aja saya ulun desa tersalah minta maaf menolong. Iya. Nah, amun sudah keluar suara aja. Itu artinya tuh anu mah hanya aja ini menagur nah, gitu. Yang tadi Bang. Ulang tahun minta diperhatikan, minta disayangi kan hendak minta didiami. Nah, itu. Jadi intinya tuh apa yuk amun cara membuang, nah ini pulang cara membuang ego, cara membuang kesombongan, keangkuhan kayak ini aja. Ini nih biniku, pantaslah aku perlakukan kayak ini, di apa yuk didiamakan kada ditagur. Maka dahulu aku juga nah hendak mengambil bini, kenapa jadi pas sudah jadi bini disakit-sakiti? Harusnya disayangi, dicintai, dikasihi. Kan gitu jo binian kah itu kan ini lakiku nah, kenapa jadi disakiti? Orang tua mau laki itu disayangi, dicintai, dikasihi kan gitu lah harusnya. Iya. Nah Intinya tuh sama-sama aja. Ngarannya aja saling berkasih sayang. dua laki bini saling mengerti, saling memahami lah, saling memiliki itu. Jadi bukan saling mendominasi, apalagi mengintimidasi, apalagi saling membanting. Jangan. Karena ujung-ujungnya lapor polisi, tapi pas lapor polisi dicabut. Wah, lupakan itu. Jadi intinya lah itu mudah-mudahan bisa diambil ambil yang baiknya aja dari ngobrol-ngobrol kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum podcast ini kita akhiri, kami hendak terima kasih lah lawan orang-orang yang orang-orang yang berjasa lah ya, mau dikatakan berjasa ya oleh Iya. dalam berjasa lah mempertemukan kita ya Allah, yang mendukung hubungan kita sampai kita ini nah. Terima kasih banyak buat Mr. X. Nah, itulah pokoknya tahu aja tah siapa lawan akunnya. Berterima kasih juga lawan sahabatku tuh nah, Mr. Ahaim. Nah itu. Dan Mr. Mondai. Nah itu tuh dua orang tuh yang teman tunanetra pertama lah, teman tunanetra pertama tuh yang membangkitkan yang membuka hati lah, membuka pikiran juga tuh, yang lawan bulah jadi percaya diri itu nah, walaupun Bahwa ada sorangan. nah ya tuh lawan itulah. Oh itu yang mengenalkan, oh banyak ternyata difabel kada aku aja sorangan gitu. Makasih buat dua orang itu, luar biasa dua orang tuh. Karena kapan-kapan kita podcast lawan yang dua orang itu,
Jadi Itu mungkin orang-orang hebat itu. itu orang hebat itu walaupun agak bangsat itu yang satu tuh agak bangsat. Yang inisialnya itu agak bangsat itu. Ini bangsat dalam artian yang positif lah, bukan yang anu. Artinya tuh modelnya Saking gemesnya kan. iya saking gemasnya tuh. Lalu tuh kalau yang satunya nih modelnya tuh model kayak agak bangsat juga, cuma kayak tersembunyi nah gitu. Kalem. Oke, mungkin itu aja dulu lah podcast kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yuk, tunggu podcast kami berikutnya. Oke, tetap ikuti Labi Podcast, Laki Laki Bini Bini Podcast. Podcast. Bye. Dah.